Halo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki. Nah kita lihat maksudnya bahas tentang Doktiv. Nah di sini ada Salfok di repost lagi sama Bapak Wapres guys. Gimana, panas nggak, padat nggak gitu nih? Ada tulisan Gibran Raka Buming memosting ulang guys. Waduh, gimana nih Sela Sokia nih? Ketakutan nggak nih? Nah kita lihat bareng-bareng video selanjutnya. Kenapa selalu pakai topeng? Kenapa nggak menampakkan wajah gitu? Jadi itu kan bisa jadi bikin penasaran orang, dia tahu mukanya kayak mana bentuknya, apa maksud dan tujuannya pakai topeng. Tinggal jawab aja ciri khas saya, gitu. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah dipelintir, nggak usah emosi. Kalau aku tanya gitu kan, kenapa Bunda pakai baju kotak-kotak terus lagi live? Itu ciri khas saya. Saya Kasa sebelumnya minta maaf dulu sama kalian hari ini. Mulai dari hari ini ya, Kasa sudah tidak bisa lagi membiarkan terlalu produk SSKIN ya. Karena ini detik-detik Kasa itu kayak apa namanya itu detik-detik barang kita itu kita udah ini ya skip. Waduh. Skincare kita mau berakhir ya, SSKIN ya. Skincare kita akan fokus nanti ke body care. Body care kalau produknya sama-sama seperti itu ya, waduh membahayakan juga, orang juga bakal berpikir ya gitu ya. Ya body care. Jadi kali ini segala macam, jadi Kasa nggak bisa lagi makeup ya. Kemarin terlalu nggak bisa ya. Mending jualan baju aja deh buat Sela Sokia, cocok ya. Kita lanjut lagi. Kalau gue bilang mah udah Mbak DP udah diem aja deh. Kalau nggak ngerti mending diem aja deh. Karena apa ya? Karena ketahuan banget nggak ngertinya tapi ngomong kayak jebres gitu, kayak orang pintar tapi nggak ngerti sebenarnya. Antara terverifikasi sama terakreditasi aja susah dimengertinya ya kan. Apa kayaknya punya masalah pendengaran deh Mbak DP deh. Kalau lab yang dipakai sama dokter itu sudah terakreditasi tapi tidak terverifikasi, belibet itu, terverifikasi karena tidak dari pemerintah. Itu yang terakreditasi swasta Mbak DP. Kalian pasti udah lihat kan soal video ini. Ya jadi dia tuh seorang host ya lagi nge-review makeup remover dari brand yang dia promosiin. Terus kayak struggling banget gitu, kenapa kayak susah menghapus eyeshadownya. Nah gue gak akan ngejulit, tapi gue mau ngejelasin alasan singkat kenapa sih kita tuh jarang ya ngelihat makeup remover yang warna tisunya tuh hitam. Rata-rata tuh makeup remover warna tisunya tuh putih kayak gini. Nah alasan singkatnya adalah supaya kita tuh bisa ngelihat makeup kita tuh beneran keangkat apa enggak sih. Karena kalau putih kayak gini, begitu kita hapus makeup kita ya guys, kita tuh bisa ngelihat kalau foundationnya itu udah keangkat. Jadi kayak lebih meyakinkan gitu. Makanya kenapa brand-brand kosmetik itu pada bikin makeup remover tisunya itu warna putih. Even brand lokal, brand luar itu kayaknya gue hampir nggak pernah lihat ada yang bikin makeup remover dengan warna tisu hitam gitu ya. Kan kalau misalnya warna lipstick gue merah gelap kayak gini, kalau tisu makeup removernya itu warna hitam nggak akan kelihatan dong. Jadi lipstick gue tuh beneran udah keangkat atau belum. Nah ini ada Bunda Maya kan berteman sama si SS katanya hari Minggu kumpul sama kesayangan Susan Yin dan Sela Sokia ngobrol berjalan aja cari cuan-cuan katanya gitu guys. Ngerti sekarang? Ngerti itu masa nggak ngerti? Satu kubu ya ternyata ya. Pom aja yang bisa. PP dan pom aja ini katanya guys. Assalamualaikum, izin sedikit ya. Izin sedikit ya. Orang Depok itu sudah tahu bahwa dokter detektif itu boleh segala macam. Cuma orang Depok itu malu. Benar. Malu karena sudah diduluin dokter kerjaannya dia. Jadi dia itu malu, makanya dibilang seperti itu, hanya segala macam. Dia tuh ngiling rasa malu, pencitraan lah sama kayak si apa itu namanya? Seragam coklat dia sama lah. Malu dia. Bener, malu dia. Terbaru makin panas, dokter sudah gentar melawan Sela Sokia. Besok di Polda Metro bukti 4.500 masyarakat Indonesia. Dokter nggak lupa pasalnya berapa, tapi ada tambahan pasal lagi. Mungkin beberapa pasal lagi yang sudah disiapkan oleh tim hukum. Jadi mungkin nanti tim hukum yang akan menjelaskan di Polda Metro besok. Akan membawa bukti-bukti juga, semuanya sudah disiapkan, sudah ada. Bahkan buktinya mungkin 450.000 lebih masyarakat Indonesia melihat ya, itu kayaknya lebih dari
lebih dari cukup, mungkin menjadi fenomenal ya, sejarah fenomenal di Indonesia. Saksi mata di atas 450.000 ya gitu, bahkan nyaris mau menembus 500.000 mata Indonesia memandang. Teman-teman di luar juga ikut menonton pada saat itu. Berarti itu terkait yang penyebaran data pribadi? Oh bukan, itu terkait dengan persekusi yang menjadi suatu menggelitik ya di pikiran saya ya. Itu lucunya beliau melaporkan Doktif atas dasar penyebaran data pribadi ya. Sementara SS sendiri lupa, di tanggal 16 Januari 2024 beliau menyebarkan data pribadi Doktif di Insta story-nya di kisaran pukul 1 sampai jam 2 pagi. Itu banyak banget saksi, banyak banget yang siap juga untuk memberikan keterangan nanti gitu. Buka berapa tahun ini? Kena sekali gua ya. Aduh kau, ini gua bicara sebagai konsumen juga. Kau pikir siapa gue? Gua bicara sebagai konsumen. Kau pikir siapa gue? Fokus jualan aja, nggak usah ngurus. Kau pikir siapa? Gue bagian dari konsumen. Jangan kau suruh ajarin orang kau ya. Bagian dari konsumen, kagak kubuka ini. Udah berapa tahun gak kubuka? Gue itu bagian dari konsumen, kau tahu? Ya Allah. Untung syukur alhamdulillah ada si Doktif. Video klarifikasi Doktif dan Dewi Persib damai katanya. Klarifikasi, tapi sebelumnya Doktif mohon maaf ya buat Mbak DP kalau misalnya keberatan kemarin foto terus diposting ya, yang jelas tidak ada maksud niat untuk menyerang Mbak DP atau meminta Mbak DP untuk mendukung Doktif, nggak ada. Jadi Doktif mohon maaf, sudah Doktif take down. Doktif nggak pengen pansos sama Mbak DP dan Mbak DP juga jangan pansos sama Doktif ya. Jadi kita sama-sama berjalan di tracknya masing-masing. Mbak DP spesialisnya di dunia artis dan musik atau pedangdutan, dan Doktif spesialisnya di bisnis perskincarean. Sudah 17 tahun sayang ya. Doktif dokter dan ahli formulasi skincare. Jadi kita berdiri sesuai dengan jalurnya. Jangan saling ngotak-ngatik. Doktif nggak pernah ngotak-ngatik soal pedangdutan, Mbak DP juga jangan ngotak-ngatik soal perskincarean karena nggak ngerti. Salah satu yang Doktif ingin klarifikasi masalah kata-kata Doktif di pagi-pagi ambiar jika lab SIG sudah terakreditasi. Betul, 100% itu adalah fakta. Lab SIG sudah terakreditasi seperti sertifikat yang bisa ditunjukkan oleh Doktif ini. Bisa dibaca ya Mbak DP ya, berarti bener ya fakta ya yang Doktif sampaikan, bukan hoax ya. Yang kedua, kata-kata Mbak DP bahwa Doktif di Badan POM bilang bahwa belum terakreditasi. Mbak DP, tolong jangan tantrum, gunakan hati yang tenang, pikiran yang jernih. Pada saat di Badan POM, Doktif bilang belum terverifikasi, bukan belum terakreditasi. Berbeda makna. Verifikasi maksudnya Doktif itu belum diverifikasi oleh negara. Yang diverifikasi oleh negara itu hanya lab dari Badan POM dan lab dari Mabes Polri, lab 4. Banyak lab swasta, misal selain SIG, Tufno, lab Kesda loh, itu sendiri belum diverifikasi oleh negara. Jadi berbeda konteks. Jadi Doktif mohon sudahlah. Mbak DP bilang Doktif disuruh meminta maaf karena apa? Salah tuh ngomongin hasil labnya. Nggak akan Mbak DP, Doktif nggak akan minta maaf karena yang Doktif sampaikan adalah hasil dari lab. Dan lab itu, ya emang itu kan Doktif membacakan hasil lab. Untuk Dokter Gregory, Doktif ingatkan lagi ya, SPF dari sunscreen yang Dokter Gregory jual pada saat produk yang Doktif beli, itu SPF-nya emang cuma 1. Buktinya banyak dokter kok yang mengakui hasil lab yang mereka lakukan dengan hasil lab ujinya Doktif itu sama. Cuman mungkin Dokter Gregory aja yang panas, yang tantrum. Yang lain-lainnya enggak. Bahkan Dokter Mufid, suami dari Dokter Reza Gladys pun mengakui bahwa sunscreennya yang paket balonku ada 5 itu juga nggak sesuai SPF-nya. Terus masalahnya di mana? Doktif menunjukkan ke masyarakat dan ingin perbaikan. Hanya itu. Jadi tolong, kalau misalnya ingin netral, berdirilah di netral. Jangan cuma mendengarkan dari satu sisi doang. Jelas 17 tahun Doktif bergerak di dunia perskincarean, Doktif ngakuin bahwa Doktif ini ahli formulator. Kalian kok mau berdebat formulator, ayo banget sama Doktif. Tapi kalau dengan Mbak DP kan bukan bidangnya Mbak DP. Oke ya Mbak DP, di sini Doktif nggak ingin memperpanjang. Kalau misalnya Mbak DP ada masalah dengan Teh NM, kalau emang kalian ada dendam itu urusan kalian. Gak ada urusan sama Doktif. Doktif nggak ikut-ikutan itu. Salam sayang, salam cerdas dari Doktif, Dokter Detektif. Bye. Buat Doktif, saya sudah lihat VT-nya Doktif ya. Terima kasih kalau Doktif sudah minta maaf dan sudah men-take down foto. Nah gitu dong Dok, supaya orang-orang itu nggak melihat saya seolah-olah saya berpihak kepada Doktif. Ingat bahwa saya itu berpihak kepada pemerintah, begitupun juga Doktif. Jangan pernah membangkang apa yang dikatakan pemerintah. Jadi kan Doktif itu tinggal di negara hukum, jadi tetap harus ada aturan-aturannya yang dimana semestinya Doktif harus bisa jalankan dengan baik supaya tidak terjadi huru-hara Doktif. Masih banyak cara kok Doktif, seperti dokter-dokter yang lain pun juga dalam mengedukasi masyarakat yang belum paham tentang dunia perskincarean. Doktif bilang saya harus fokus kepada bidang saya. Doktif juga kayak gitu, edukasilah sesuai dengan apa yang memang tugasnya Doktif untuk dunia perskincarean. Nah, untuk yang tidak menjadi kewenangan Doktif jangan dilakukan.
Salah satu contoh, nggak usah lah doktif ibaratnya merepost-repost ngomongin tentang masalah saya dengan si A, dengan si B, kan ada tuh saya lihat doktif repost-repost gosip-gosip ya kan, nggak usah lah doktif ya, jadi biar nggak timbul huru hara. Begitupun juga doktif fokus aja ke edukasi biar tidak ke yang lain-lain, supaya seperti awal dulu mengembalikan image doktif yang kita semuanya respect tadinya gitu loh ya doktif. Terus kemudian untuk mengenai sekali lagi ya dok, mengenai fokus, doktif pun juga harus fokus mengedukasi dengan cara yang baik supaya tidak huru hara. Nah kalau misalkan doktif nyuruh saya fokus untuk menyanyi, doktif juga sama. Kalau doktif tidak paham tentang dunia entertainment, apalagi tentang pergosipan, pergimikan, lebih baik dokter silent dan diam. Gak usah merepost-repost seolah-olah menyuruh pendukung-pendukungnya doktif untuk bergosip dan bergibah. Itu tidak baik doktif. Jangan dilakukan ya doktif ya. Jadi kan doktif gak paham apa itu pergimikan, apa itu settingan di dunia entertainment ya kan. Gitu ya doktif, karena dari dulu orang tuh tahu yang namanya Dewi Persik itu apa adanya dan sensasional memang, karena memang dari dulu dulu ya dok, bukan kita bicara sekarang, dulu kalau untuk urusan settingan, pergosipan, kalau doktif mau lihat jejak digital Dewi Persik, banyak banget kontroversi Dewi Persik di zaman dulu. Ini biar doktif paham ya dok. Nah sekaligus juga aku sebagai masyarakat biasa nih, saya tidak berbicara sebagai artis. Dok udah dong dok, gak usah ngomong-ngomongin baju-baju orang, gak enak gitu kan, baju ini baju itu kan, dokter sama-sama jualan ya kan, gak usah lah dok, itu loh yang bikin huru hara jadi sumpek ngeliatnya dok ya. Jadi kita fokus di bidang masing-masing, edukasilah dengan yang baik, jangan sampai huru hara. Jangan pernah membangkang apa yang memang sudah kita percayakan kepada institusi negara, yaitu BPOM. Bagaimana kerjasamanya dengan baik supaya tidak terjadi huru hara. Kan ingin membantu antar sesama ya, karena saya pun juga sebagai konsumen, saya berhak untuk mencari skincare yang bagus, yang cocok untuk saya dan sehat. Terima kasih dokter, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita dari doktif, Sheila Shokya, begitu juga tadi ada Bunda Maya, ternyata mereka berteman gitu ya, pantasan mereka saling ini ya, saling melindungi. Nah di sini juga tadi ada Dewi Persik juga gitu. Nah gimana tanggapan kalian, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dong, oke Kelvin, supaya semakin semangat, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kasus-kasus yang lagi viral guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, buat kalian sehat selalu ya, see you guys.